Virus corona atau COVID-19 kurang lebih sudah 1 tahun melanda dunia. Dan di Indonesia sendiri, kurang lebih sudah ada 26.282 pasien meninggal dunia dikarenakan COVID-19. Tentunya kita sangat merindukan hal-hal yang biasa kita lakukan dahulu sebelum adanya COVID-19, seperti jalan-jalan, bertemu dengan teman, dan sebagainya. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah, kapan pandemi ini akan berakhir? Saat ini seluruh dunia sedang sakit, dan tentunya membutuhkan obat, yaitu vaksin. Di tengah pandemi yang tidak ada habisnya ini, satu-satunya harapan adalah ditemukannya vaksin. Dan lebih dari 100 negara di seluruh dunia bekerja sama untuk menemukan vaksin untuk COVID-19. Vaksinasi atau disebut juga imunisasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap suatu penyakit. Berikut merupakan 6 vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk vaksinasi di Indonesia oleh pemerintah. Yang pertama adalah vaksin Moderna. Vaksin virus corona yang diproduksi oleh Moderna telah diklaim memiliki efektivitas sebesar 94,5%. Moderna meyakini vaksin buatannya telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPOM AS/FDA untuk penggunaan darurat. Yang kedua, Bio Farma. PT Bio Farma Persero merupakan produsen vaksin virus corona dalam negeri. Ada 2 jalur yang ditempuh pemerintah untuk pengadaan vaksin yang melibatkan perusahaan BUMN tersebut. Selanjutnya, AstraZeneca. Uji coba yang dilakukan AstraZeneca dan Universitas Oxford menunjukkan vaksin virus corona produksinya memiliki keefektifan rata-rata 70%. Selanjutnya, Sinopharm. Sinopharm mengklaim individu yang melakukan vaksin telah melakukan perjalanan ke lebih dari 150 negara dan saat ini belum ada kasus temuan infeksi. Vaksin Sinopharm masuk dalam jajaran 5 dari vaksin Cina yang melakukan uji klinis di luar negeri. Selanjutnya, vaksin Pfizer and BioNTech. Pfizer dan BioNTech telah mengajukan penggunaan darurat vaksin virus corona yang diproduksinya ke BPOM Amerika Serikat dan Eropa. Dan yang terakhir adalah vaksin Sinovac. Sinovac memberikan nama kandidat vaksin virus corona buatannya CoronaVac. Vaksin ini memakai versi non-infeksi dari virus corona untuk memicu respon imun. Berikut merupakan data jumlah kebutuhan vaksin yang dibutuhkan di Indonesia, yaitu sebanyak 181,5 juta jiwa. Vaksinasi dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama ditujukan kepada petugas kesehatan sebanyak 1,3 juta jiwa, petugas publik 17,4 juta jiwa, dan lansia 21,5 juta jiwa. Vaksinasi periode kedua ditujukan kepada masyarakat rentan, masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi sebanyak 63,9 juta jiwa, dan masyarakat lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin sebesar 77,4 juta jiwa. Berikut merupakan daftar orang yang tidak boleh dapat vaksin COVID-19. Yang pertama, pernah terkonfirmasi dan terdiagnosis COVID-19. Yang kedua, punya penyakit ringan, sedang, atau berat, terutama penyakit infeksi dan atau demam. Wanita hamil, menyusui, atau berencana hamil selama periode imunisasi. Selanjutnya, memiliki riwayat alergi berat terhadap vaksin. Selanjutnya, punya riwayat penyakit pembekuan darah yang tidak terkontrol atau kelainan darah. Adanya kelainan atau penyakit kronis yang menurut petugas medis bisa mengganggu imunisasi. Mempunyai riwayat penyakit epilepsi atau ayan atau penyakit gangguan syaraf, mendapatkan imunisasi apapun dalam waktu 1 bulan ke belakang, atau akan menerima vaksin lain dalam waktu 1 bulan ke depan. Dan yang terakhir, berencana pindah dari wilayah domisili sebelum jadwal imunisasi selesai. Presiden Joko Widodo pada hari Rabu 13 Januari kemarin di Istana Merdeka, Jakarta menjadi orang pertama yang menerima vaksin dalam program vaksinasi massal secara gratis di Indonesia. Vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac. Vaksin tersebut juga telah mengantongi izin penggunaan darurat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan telah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia sehingga dapat digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia.
Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum kamu kedatangan 5 perkara, yakni masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, masa kayamu sebelum datang fakirmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, masa hidupmu sebelum datang kematianmu.